Halo sobat sekalian, ini konten pertama saya dalam membuat trading system dengan basic analisa teknikal. Bagi teman-teman yang ingin belajar lebih lanjut sesuai dengan basic analisa teknikal, pantengin sampai dengan akhir. Baik, kita mulai yang pertama. Di dalam membuat trading system, kita minimal menguasai 9 basic analisa ini. Yang pertama adalah analisa dengan Dow teori, di mana Dow teori itu adalah sudah ditemukan pada tahun 1900-an. Kemudian yang kedua, memprediksi arah tren ke depan. Kemudian yang ketiga adalah menentukan classic support resistance. Ini biasanya digunakan untuk pasar sideways. Kemudian yang keempat adalah menentukan dynamic support resistance dengan exponential moving average. Ini digunakan untuk market yang trending. Kemudian yang kelima, kita akan mengenal candlestick dasar, di mana ada 3 pola candlestick yang akan kita ajarkan pada nantinya. Yang keenam adalah dengan menggunakan trendline dasar, bagaimana cara menarik trendline, kemudian adjust terkait dengan trendline tersebut, nanti akan kita pelajari di bab 6. Kemudian yang ketujuh adalah basic chart pattern. Yang kedelapan adalah Fibonacci dasar, bagaimana angka-angka Fibonacci itu bekerja dengan optimal. Kemudian yang kesembilan adalah multiple time frame. Nah, jika ke-9 dasar ini bisa kita terapkan atau bisa kita pelajari, kita bisa membuat trading system sendiri, sehingga kita bisa menentukan kapan untuk buy dan kapan untuk sell, karena keputusan itu berdasarkan 9 analisis ini nanti yang akan kita pelajari bersama. Lanjut, yang pertama, kita belajar terkait dengan basic analysis. Apa itu basic analysis? Yang pertama adalah why. Nah, minimal kita harus tahu area-area pasar yang akan diperdagangkan di area forex. Yang pertama adalah dari AUD atau Australian dollar atau New Zealand dollar, di mana jam buka pasar tersebut adalah dari jam 5 sampai dengan jam 14. Ini menggunakan daily saving time. Apa sih daily saving time itu? Daily saving time adalah di beberapa negara memberlakukan 4 musim. Ini kita ambil di musim panas, yaitu dari jam 5 sampai dengan jam 14. Ini adalah bukaan pasar dari Australian ataupun Sydney zone. Kemudian Tokyo, Jepang, itu buka pasar pada jam 6, tutup pasar pada jam 15. Ini WIB ya, kita korelasikan jam ini di jam WIB. Kemudian di area Eropa, itu di jam 14 sampai dengan jam 23 malam, atau jam 11 malam. Untuk Amerika atau pasar di New York sana, itu berlaku dari pembukaan pasar berlaku dari jam 8 malam sampai dengan jam 5. Kalau kita lihat di sini ada beberapa tumpang tindih pasar yang nantinya ini akan mempengaruhi pola harga ataupun naik turunnya harga pada jam-jam yang berpumpukan ini. Nah, inilah yang akan kita pilih. Kita pilih area pasar yang mana, ataupun pada saat kapan kita harus melakukan buy atau sell. Kemudian yang kedua, what? Apa? Pasar apa yang akan kita masuki? Entah EU, entah GU, atau entah emas. Nah, kalau dilihat dari volatile daripada pasar sendiri, di mana paling besar volatilnya dalam satu hari adalah dari GBP NZD ataupun pound sterling dengan New Zealand dollar. Ini cukup luar biasa pergerakan dalam satu hari. Kemudian dari pound sterling dengan Australian dollar.
Nah, sedangkan EU sendiri menduduki peringkat kesekian, di mana pergerakan TIPS tidak begitu volatil ataupun lebih tenang. Kemudian berikutnya adalah where, pada harga berapa kita akan menentukan buy atau sell. Di sini kita bisa lihat, misalnya pada harga sekarang ini harga berapa, misalnya 106, ataupun kalau misalnya dengan EU di harga 1 poin berapa, seperti itu. Nah, dari ketiga hal ini, dari why adalah pasar yang akan kita pilih, kemudian what, pair apa yang akan kita pilih, kemudian di harga berapa, kita baru menentukan kapan harus melakukan transaksi. Nah, transaksi itu inilah yang akan kita forecastkan ataupun kita terapkan pada trading plan kita. Kapan sih saya harus masuk pasar? Nah, berbicara dengan trend market, ini ada 3, yaitu dari bullish, berdasarkan Dow teori ya, bullish, kemudian bearish, kemudian sideways. Nah, nanti akan kita pelajari berikutnya terkait dengan Dow teori di bab 1.4. Nah, apa sih bullish itu? Bullish adalah pergerakan pasar yang naik terus menerus, ini naik. Nah, ini yang dinamakan bullish. Kemudian bearish adalah pergerakan harga turun pasar. Nah, ini yang dinamakan bearish. Kemudian yang ketiga adalah sideways. Sideways itu tidak naik juga tidak turun. Ini yang dinamakan sideways. Di mana pasar ini adalah pasar ketidakteraturan. Ini dilema trend ya. Kemudian lanjut kita belajar untuk mengenal chart. Di mana ada 3 chart. Yang pertama adalah line chart. Ini hanya menentukan close saja ataupun harga close saja. Misalnya harga hari ini adalah di harga segini, misalnya di harga 1000 close. Kemudian hari besok ini harganya di 1200 katakanlah. Kemudian ini turun lagi ke 1100. Kemudian naik lagi ke 2000. Turun lagi ke 1800. Kemudian naik lagi ke harga 4000 contoh. Ini adalah line chart. Jadi di dalam line chart ini hanya harga close saja yang digambarkan. Nah, 2 chart berikutnya adalah bar chart dan candlestick chart. Kalau di dalam line chart hanya harga close saja, namun di dalam bar chart dan candlestick chart ini menentukan harga open. Misalnya harga open jam 8 ini itu harganya adalah 1000, kemudian naik lagi ke 1100 di jam 10 contoh, kemudian turun pada jam 1, kemudian pada saat penutupan pasar harga itu naik sedikit di harga 800 katakanlah seperti itu. Nah, ini terkait penjelasan terkait dengan bar chart ya. Adapun untuk bullish adalah harga open katakanlah jam 8 di harga open 1000 di posisi ini. Kemudian sempat turun di harga 900 di jam 9 dan naik di high, misalnya naik di 1500 di jam 3, kemudian penutupan pasar sekitar jam 4 itu di harga 1400 katakanlah kayak gitu. Nah, ini bar chart. Bagaimana dengan candlestick chart? Ini sama, cuman ini lebih terlihat volumenya ya. Kalau hijau ini naik, kalau merah ini turun nih ya. Atau hijau ini bullish, kalau merah ini bearish. Kita mengenal 3 chart di dalam melakukan transaksi forex ataupun perputaran mata uang. Nah, berikutnya kita belajar terkait dengan Dow teori yang sudah kita bahas tadi, di mana Dow teori ini hanya 3 pembentukan trend, yaitu primary trend, yaitu yang hijau ini, kemudian secondary trend,
atau koreksinya. Kemudian minor trend itu adalah riak-riaknya ini. Nah, ini adalah minor trend. Ini minor trend ya. Ini dalam kondisi bullish. Nah, teorinya adalah panjang AB kita prediksikan akan sama dengan panjang CD. Nah, ini berdasarkan Dow teori. Adapun untuk bearish sama primary trend atau kita sebut adalah badan cangkul. Nah, ini kepala cangkulnya, kemudian ini badan cangkul. Nah, suatu ketika pasti akan membentuk lagi kepala cangkul di posisi ini, bisa jadi. Kemudian akan turun lagi. Ini berdasarkan Dow teori. AB sama dengan CD. Jadi pembentukan Dow teori itu ada 3. Perhatikan, pembentukan Dow teori itu ada 3, yaitu adalah primary, secondary, kemudian ada minor trend. Nah, berikutnya adalah menentukan swing high dan swing low. Nah, apa itu swing high? Swing high adalah kondisi pada saat bullish, kemudian di break bullish ini dengan satu candle merah ataupun candle bearish, ini valid dinamakan swing high. Nah, ini swing high nih. Nah, apabila nantinya ada inset bar atau bar yang kecil ini ya, di sampingnya swing high ini, di sampingnya bullish, kemudian inset bar ini ditebus oleh candle mengarah ke arah bawah ini, dan posisinya adalah low-nya di break oleh satu candle ini, maka ini valid juga dinamakan dengan swing high ataupun pertukaran ya posisi ini. Ini kalau diperhatikan kayak membentuk atap ya. Ini juga kayak membentuk atap. Nah, bagaimana dengan swing low? Ini juga sama, posisinya adalah membentuk V di bagian bawah. Nah, ini kita bisa katakan ini adalah swing low. Adapun juga ada mother candle-nya di posisi ini, dan ini ada inset bar di posisi ini ya. Nah, kemudian inset bar ini di mana mother candle-nya ini udah di break oleh satu candle bullish, ini valid dinamakan swing low. Nah, bagaimana penerapannya adalah sebagai berikut. Nah, kalau kita lihat ini adalah badan cangkul, ini kepala cangkul, ini yang dinamakan swing high, ini swing low, ini swing low, ini swing high. Kemudian lanjut lagi, ini swing low, ini swing high. Nah, ini swing low, ini swing high, dan seterusnya ya. Kalau kita lihat, kita bisa menggambarkan terlebih dahulu posisi-posisi swing high dan swing low. Ini untuk mengetahui tren itu sendiri. Tren masih sedang bullish ataukah sudah bearish. Nah, kalau kita lihat di bearish, nah ini adalah swing high, ini swing low, ini swing high, ini swing low, ini swing high, ini swing low. Nah, di dalam penarikan ini harus ada minor trend yang ada di dalamnya ini, sehingga ini valid dikatakan swing high dan swing low. Nah, bagaimana jika dengan tegak lurus? Itu tidak disarankan, karena kalau kita balik ke arah Dow teori tadi, minimal ada minor trend yang harus ditarik garisnya juga. Maaf, harus ada dagingnya. Garis ini harus ada dagingnya. Dagingnya apa? Ya ini, minor trend. Kalau kita lihat ini tadi sudah ada dagingnya. Minor trendnya sudah kelihatan. Jadi ini valid kita katakan ini adalah swing high, ini swing low, ini swing high, dan ini swing low, seperti itu. Nah, bagaimana dengan bearish? Seperti contoh tadi, ini kita gambarkan adalah seperti ini. Nah, apa gunanya? Nanti kita akan belajar kembali terkait dengan penentuan arah tren ke depan. Kalau kita boleh prediksikan, ini ada swing high, ini ada swing low. Di dalam Dow teori, AB sama dengan CD. Nah, panjang ini yang akan kita proyeksikan naik mengarah ke arah
di harga 1,3 nih kalau kita lihat di sini. Nah, baik, mungkin itu sobat sekalian terkait dengan pengenalan basic analisa teknikal di forex kali ini. Nanti kita akan lanjut episode yang kedua adalah bagaimana memprediksi arah tren ke depan. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Kita ketemu lagi di sesi kedua, yaitu menentukan prediksi tren ke depan. Terima kasih. Selamat siang.